Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Masiro Nurjayatri dengan NPM 2257051032. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Kapita Selecta Data Mining in Predictive Model yang diampu oleh Ibu Dewi Asia Sopiana, Eskom Mkom. Pertama, di sini saya akan menjelaskan model atau metode yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan NGBoost atau biasa disebut dengan Natural Gradient Boosting, yang dimana merupakan algoritma Ensemble Learning berbasis gradient boosting yang dikembangkan untuk menghasilkan prediksi probabilistik, bukan hanya prediksi nilai atau kelas. Berbeda dengan algoritma boosting konvensional, NGBoost tidak hanya memprediksi output, tetapi juga tingkat ketidakpastiannya atau uncertainty dari hasil prediksi tersebut. NGBoost menggunakan pendekatan natural gradient dalam proses pembelajaran menjadi lebih stabil dan efisien. Selanjutnya, aplikasi. Pada pemodelan prediktif, NGBoost digunakan untuk memprediksi. Di sini saya menggunakan NGBoost itu untuk memprediksi penyakit diabetes dengan mempertimbangkan probabilitas resiko yang dimiliki oleh setiap pasien. Model ini tidak hanya menentukan apakah seseorang berpotensi menderita diabetes, tetapi juga memberikan tingkat keyakinan terhadap hasil prediksi tersebut. Aplikasi NGBoost banyak digunakan pada bidang kesehatan, resiko keuangan, prediksi kegagalan sistem, dan yang terakhir itu prediksi dengan ketidakpastian tinggi. Tapi di sini saya menggunakan NGBoost itu pada bidang kesehatan. Selanjutnya ada data. Dataset yang saya gunakan ialah data PIMA Indians Diabetes Dataset yang saya ambil atau saya peroleh dari Kaggle, dari website Kaggle. Dataset ini itu berisi data pasien dengan beberapa atribut. Yang pertama itu ada jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, indeks massa tubuh atau BMI, riwayat diabetes dalam keluarga, serta usia. Jadi atribut dalam dataset ini terdapat 8 atribut. Target klasifikasinya itu ada 2 dan kelasnya juga ada 2, yang dimana 0 itu menandakan dia itu tidak menderita diabetes, tetapi kalau dia 1 itu menandakan dia menderita diabetes. Lalu ada konsep dasar NGBoost. Yang pertama itu ada boosting berbasis distribusi probabilitas, yang kedua natural gradient, dan yang ketiga itu pembentuk Wigler-Lerner bertahap, dan yang keempat itu ialah menghasilkan prediksi probabilistik. Selanjutnya di sini tuh ada implementasi algoritma atau codingan. Yang pertama ini adalah tahapan pemodelan. Di tahapan pemodelan ini memiliki langkah kerja NGBoost sebanyak 7. Langkah NGBoost yang pertama itu ialah memuat dataset. Jadi NGBoost ini yang pertama dia tuh akan ngebaca dataset atau memuat data-data yang ada dalam si dataset diabetes ini. Lalu yang kedua itu dia akan memisahkan data fitur dan target. Dan yang ketiga itu selanjutnya dia tuh akan membagi data itu menjadi 2 data, yaitu data latih dan data uji. Yang keempat itu membangun si model itu sendiri, yaitu model NGBoost. Dan yang kelima itu melatih model menggunakan natural gradient. Dan yang keenam itu akan menghasilkan prediksi probabilistik. Dan yang ketujuh itu mengevaluasi performa dari si model NGBoost ini. Dan yang selanjutnya itu ialah implementasi NGBoost itu sendiri.
Di sini saya mengimplementasikannya itu menggunakan Google Colab, yang dimana itu pertama itu ada import library. Import library-nya itu ada import pandas dan import numpy. Pada tahapan ini dilakukan proses import library yang digunakan untuk mendukung implementasi algoritma NGBoost. Library pandas ini itu digunakan untuk membaca dan mengelola dataset dalam bentuk tabel. Sedangkan kalau yang numpy ini tuh digunakan untuk mendukung operasi numerik. Library NGBoost ini tuh digunakan sebagai algoritma utama dalam pemodelan prediktif dengan distribusi Bernoulli ini. Bernoulli ini untuk klasifikasi biner dan decision tree register sebagai base learner. Selain itu, library scikit-learn digunakan untuk membagi data, melakukan normalisasi, serta mengevaluasi performa model. Selanjutnya ada load dataset dan pemisah fitur target. Selanjutnya itu ada di sini upload dataset. Nah, uploaded sama dengan files.upload ini di sini kita itu disuruh mengupload file datasetnya. Dan juga selanjutnya itu ada load dataset. Di load dataset ini dia akan membaca si dataset yang telah kita upload di sini nih, di awal ini dengan nama database dengan nama diabetes.csv. Selanjutnya kita memisahkan fitur dan target melalui X sama dengan data.drop dan sama Y sama dengan data. Nah, pada tahapan ini itu dataset diabetes atau diabetes.csv dimuat ke dalam sistem menggunakan library pandas. Dataset yang telah dimuat kemudian diproses dengan memisahkan data menjadi dua bagian, yaitu pada fitur X yang berisi atribut medis pasien dan data target Y ini yang berisi label klasifikasi database. Pemisahan ini bertujuan untuk menentukan variabel input yang akan diperoleh oleh model dan variabel output sebagai hasil prediksi, sehingga proses pemodelan dapat dilakukan secara terstruktur. Selanjutnya ada normalisasi data dan split data latih, data uji. Normalisasi data, pada tahapan ini data fitur itu pertama itu dinormalisasi menggunakan standar scalar agar pada setiap fitur itu memiliki skala yang sama. Normalisasi dilakukan untuk mencegah fitur dengan nilai yang lebih besar mendominasi proses pembelajaran model, serta membantu meningkatkan stabilitas dan kinerja algoritma NGBoost itu sendiri. Setelah dinormalisasi, selanjutnya proses itu dataset dibagi menjadi dua data, yaitu split data latih dan data uji. Dengan perbandingan 80% itu ialah data latih dan 20%-nya itu ialah data uji. Pembagian ini bertujuan untuk melatih model serta menguji kemampuan generalisasi model terhadap data yang belum pernah digunakan sebelumnya. Selanjutnya ada pemodelan NGBoost dan prediksi kelas. Yang pertama ini di sini membangun model NGBoost itu sendiri, yang dimana pada tahapan ini tuh model natural gradient boosting atau NGBoost dibangun dengan menggunakan distribusi Bernoulli karena permasalahan yang diselesaikan merupakan klasifikasi biner. Decision tree register digunakan sebagai weak learner yang akan digabungkan secara bertahap melalui proses boosting. Model kemudian dilatih menggunakan data latih dengan pendekatan natural gradient, di mana model secara iteratif memperbaiki kesalahan prediksi pada proses pembelajaran sebelumnya. Setelah proses pelatihan selesai, model itu digunakan untuk prediksi kelas pada data uji, yaitu nantinya kelas itu akan 0 untuk pasien tidak menderita diabetes dan kelas 1 itu untuk pasien menderita diabetes.
Selanjutnya ada evaluasi model. Di evaluasi model ini akan menghasilkan hasil akurasi dari model InGBoost itu sendiri, lalu akan mengambil confusion matrix dan classification report. Akurasi model InGBoost yang didapat sebesar 0,7792 sekian, jadi itu sekitar 77,92%, dan confusion matrixnya itu 83, 16, 18, 37. Lalu dari classification reportnya ini terdapat ada precision, recall, F1 score, dan spot. Dan 0 ini ialah 99 ini ialah pasien yang tidak menderita pasien yang tidak menderita diabetes. Yang satu ini atau 55 ini adalah kemungkinan pasien itu menderita diabetes. Hasil evaluasinya itu menunjukkan bahwa model InGBoost ini memperoleh akurasi sebesar 77,92%, yang menandakan bahwa model mampu mengklasifikasikan data uji dengan cukup baik. Confusion matrix menunjukkan bahwa sebagian besar data berhasil diprediksi dengan benar, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan prediksi. Berdasarkan classification report, model memiliki performa yang lebih baik dalam mengklasifikasi kelas tidak diabetes dibandingkan kelas yang diabetes. Dengan nilai weighted average F1 score sebesar 0,78, sehingga model dinilai cukup efektif dalam memprediksi penyakit diabetes. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu prediksi probabilitas risiko diabetes. Di sini dia akan menampilkan contoh probabilitas risiko diabetes. Hasilnya itu data ke-1 ialah probabilitas diabetes itu sebesar 0,7128, dan data yang kedua ini sebesar 0,2872 atau sekitar 28%. Pada tahap ini, model InGBoost itu digunakan untuk menghasilkan probabilitas risiko diabetes pada data uji. Probabilitas ini itu menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap kemungkinan seorang pasien menderita diabetes dengan nilai berbeda pada rentang 0 hingga 1. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal, 0 itu ialah yang tidak terkena diabetes, yang 1 itu yang terkena diabetes. Semakin tinggi nilai probabilitas yang dihasilkan, maka semakin besar juga risiko pasien tersebut itu terkena diabetes, sehingga hasil prediksi menjadi lebih informatif dibandingkan hanya menggunakan prediksi kelas. Jadi kesimpulannya itu ialah berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, natural gradient boosting atau InGBoost dapat digunakan sebagai model prediksi penyakit diabetes menggunakan data klinis pasien. Model InGBoost mampu menghasilkan prediksi yang lebih informasi karena tidak hanya memprediksi kelas, tetapi juga memberikan nilai probabilitas risiko melalui pendekatan natural gradient dalam proses boosting. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model InGBoost ini itu menghasilkan akurasi yang cukup besar sekitar 77,92% dalam mengklasifikasikan penyakit diabetes. Hasil ini menunjukkan bahwa InGBoost itu ialah cukup efektif dalam menangkap pola pada data medis tabular dan layak digunakan sebagai model prediksi diabetes. Jadi InGBoost ini kemungkinan dapat dikembangkan karena dia ini sangat bagus atau akurasi yang didapatkan itu cukup besar pada bidang kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.